Kita bahas lagi tentang isomer pada senyawa turunan alkana ya. Jadi apa itu isomer? Isomer adalah senyawa yang rumus molekulnya sama ya. Rumus molekulnya sama tapi ini salah ya. Salahnya rumus strukturnya ya. Rumus strukturnya berbeda ya. Rumus isomer itu adalah senyawa dengan rumus molekul yang sama tetapi rumus strukturnya berbeda sehingga namanya berbeda seperti itu ya. Nah, keisomeran itu nanti ada isomer struktur, ada isomer ruang ya. Isomer struktur ada isomer kerangka, isomer posisi, isomer gugus fungsi ya. Isomer ruang itu ada isomer geometri, ada isomer optis ya. Seperti itu dia pembagian isomer ya. Nah, pertama kita akan bahas tentang isomer kerangka ya. Nah, isomer kerangka dari pembagian dari isomer struktur tadi. Ya. Isomer kerangka adalah dua buah senyawa yang memiliki rumus molekul sama ya, gugus fungsinya juga sama tapi berbeda rantai induknya. Nah, itu dia. Rumus molekulnya sama, gugus fungsinya sama tapi rantai induknya berbeda. Itu aja yang itulah disebut sebagai isomer kerangka. Contohnya seperti ini nih. Ini ya dengan ini. Ya, itu namanya isomer kerangka ya. Itu kan gugus fungsinya sama-sama OH dua-duanya ya, gugus fungsinya. Nah, kemudian rumus molekulnya sama coba kita hitung ya. C di sini 1 2 3 4 5. Berarti kan C5. Hanya 1 tambah 2 3 5 7 9 12 H12 ya kan. O-nya 1. Di bawah juga gitu, hanya C-nya 1 2 3 4 5. Berarti C5. Hanya 1 tambah 3 4 tambah 3 7 9 ya. 9 1 tambah 3. Oh, ini bukan C3 di sini ya. Karena di sini H2 harusnya di sini. H2 karena udah di ujung dia. 1 tambah 2 3. 3 tambah 3 3 tambah 3 6. Sini juga hanya 1 ya. Tambah 1 itu 7 ya. Dan 7 tambah 2 9 ya. 9 tambah 3 12. Nah, seperti itu dia. Jangan di bawah juga O-nya 1 berarti C5H12O kan rumus kimianya sama. Tapi kan rumus strukturnya rumus kimianya sama, gugus fungsinya sama, tapi rantai induknya berbeda sehingga namanya berbeda. Ini namanya 1 pentanol, yang ini namanya 2 metil 1 butanol. Jadi 1 pentanol dengan 2 metil 1 butanol ini merupakan isomer, namanya isomer kerangka. Seperti itu dia ya. Nah, itulah namanya isomer kerangka. Contoh lain misalnya supaya lebih jelas 1 2 3 4. 1 2 3. Nah, ini dia. Sini ada OH. Sini ada OH gitu. Nah, ini kan C-nya sama-sama 4. Sama-sama 4 ini kalau kita lengkapi hanya juga akan sama ini ya. Nah, maka ini juga merupakan isomer kerangka. Kenapa? Ya, gugus fungsinya sama-sama OH ya. Letak OH-nya juga sama-sama nomor 1, tapi kerangkanya ini yang berbeda, yang kerangka ininya. Jadi ini keduanya ini juga merupakan isomer kerangka. Seperti itu dia ya. Kita lanjutkan ke isomer posisi. Nah, isomer posisi itu apa? Isomer posisi adalah dua buah senyawa yang memiliki rumus molekul sama, kerangka dan gugus fungsinya sama, hanya letak gugus fungsinya saja berbeda. Seperti ini dia nih. Kerangkanya sama-sama lurus seperti ini. Sama lurus, tapi di OH-nya letaknya di sini nomor 1, OH-nya di sini letaknya nomor 2. Itu namanya isomer berisomer posisi ya.
satu pentanol dengan dua pentanol ini berisomer posisi gitu ya. Nah, itu yang disebut sebagai isomer posisi. Contohnya misalnya gini, 1 2 3 4 5. Katakanlah seperti ini ya. Nah, ada di sini OH 1 2 3 4 5. Nah, di sini ada OH, ini juga isomer posisi. Karena apa? Kerangkanya ini kan sama, gugus fungsinya sama-sama OH, tapi letaknya berbeda. Di sini nomor 2, di sini nomor 3. Nah, itu maksudnya isomer posisi. Sedangkan rumus kimianya ini sama ya. Nah, rumus kimianya, rumus molekulnya sama ya. Nah, seperti itu maksudnya. Yang ketiga, isomer fungsi ya. Isomer fungsi ini senyawa yang memiliki rumus molekul sama tapi gugus fungsinya berbeda ya. Rumus molekulnya sama tapi gugus fungsinya berbeda. Jadi isomer fungsi ini nanti pasang-pasangan ya. Alkohol itu berisomer fungsi dengan eter ya. Aldehid dengan keton, asam karboksilat dengan ester ya. Tapi jumlah C-nya harus sama seperti itu ya. Karena kita tahu rumus umumnya si alkohol dengan eter kan sama, aldehid dengan keton sama, ester dengan asam karboksilat sama gitu ya. Nah, misalnya contohnya ini nih. Nah, ini adalah alkohol, ini adalah eter, tapi kan jumlah C-nya sama-sama 2. Maka mereka ini berisomer fungsi, itu maksudnya ya. Nah, contohnya lagi misalnya gini, 1 2 3 4 CO. Katakanlah di sini CO OH. Nah, ini kan asam karboksilat. Ada lagi 1 2 3 C misalnya gini. Ini kan asam karboksilat, ini ester. Itu jumlah C-nya 1 2 3 4. 1 2 3 4 sama-sama 4. Maka mereka dua ini merupakan berisomer fungsi ya. Isomer fungsi itu namanya. Seperti itu ya. Nanti kalau aldehid pasangannya dengan keton, tapi nggak jumlah C-nya harus sama, itu maksudnya. Nah, itu namanya isomer fungsi. Nah, kemudian bagaimana kita cara menentukan jumlah isomernya ya? Nah, ini. Yang pertama, cara menentukan jumlah isomer itu ada 3 langkah. 1, tuliskan isomer kerangka yang mungkin. Kemudian isomer posisi yang mungkin. Nah, isomer posisi yang mungkin, kemudian isomer fungsi yang mungkin. Nah, contohnya gini. Tentukanlah jumlah isomer, nah ya. Isomer struktur dari senyawa dengan rumus C3H8O. Nah, ini kita harus tahu. C3H8O CnH2n plus 2O kan itu. Maka ini bisa termasuk alkohol dan eter. Cuman itu ya senyawa ini. Nah, ini yang penting dulu ya, kita harus tahu dulu ini apa ini gitu kan. Nah, maka pertama-tama kita buat dulu isomer pada alkoholnya. Alkoholnya kita buat jumlahnya kan C-nya 3 1 2 3. Seperti itu dia. 1 2 3. Pertama-tama kita buat di sini OH-nya. Ya, itu kan namanya 1 propanol, ya kan? Kemudian kita geser OH-nya. 1 2 3. Kita taruh di sini OH-nya. Ya, itu namanya 2 propanol. Nah, kita geser lagi OH-nya ke sini, nggak bisa lagi. Berarti ini OH-nya ini sudah selesai ya. Nah, kemudian isomer pada eternya. Isomer pada eter kan ada ya. Nah, tadi kan C3H8 rumusnya C3H8O. Maka isomer eter itu kan O, gugus fungsinya kan seperti ini ya. Nah, kita buat di sini 1, di sini kita buat 2. Kan sini ada 3 tadi ya. Nah, 3 kita lengkapi lagi hanya kan. Nah, ada lagi nggak bentuk eter yang lain misalnya? Kita buat di sini 2, di sini 1. Ini sama aja namanya. Berarti ini nggak gugur. Ini gugur ya. Maka isomer eternya ada
1 ya. Jadi kesimpulannya isomer pada alkohol ada 2, isomer pada ether ada 1 seperti ini ya. Maka 2 isomer posisi, 1 isomer fungsi ya. Seperti itu dia ya. 2 isomer posisi, ini kan tadi isomer posisi, ini isomer fungsi, maksudnya isomer fungsi itu dengan alkohol gitu ya. Ini ether dengan alkohol kan dia berisomer fungsi seperti itu. Maksudnya senyawa ini dengan senyawa yang ini, misalnya ini kan senyawa yang berisomer fungsi gitu ya. Contoh lain mungkin kita buat misalnya seperti ini. Ada supaya lebih jelas ya. Katakanlah katanya tentukanlah jumlah isomer senyawa berikut misalnya. Dibuatnya katakanlah di sini C4H8O2 ya, misalnya Bapak ya, C4H8O2. Nah, ini kita tahu kan ini adalah senyawa asam karboksilat dan satu lagi ester. Nah, gitu dia ya. Nah, maka kita gambar satu-satu ya. C-nya ada 4. Kita bukan dulu yang asam karboksilatnya ya. Yang asam karboksilat kita buat 1, 2, 3. Asam karboksilat COOH kan 4. Nah, misalnya gini, COOH ini 1. Ini 1 kan untuk asam karboksilatnya. Yang kedua, kita ambil 1 C-nya, kita kan sisa 3, 1, 2, 3. Tapi ini tetap di ujungnya OH-nya nih. Nah, kita bikinlah 1 di sini. Nah, ini kan ini dengan ini kan namanya berbeda. Asal namanya berbeda bisa ya. Jadi sudah isomer asam karboksilatnya ada 2 ya, ada 2 ini. Kalau kita geser lagi C-nya ke sini kan enggak bisa lagi ya. Enggak bisa lagi kita utak-atik ya. Maka isomer asam karboksilat 2. Sekarang ester. Ester kan dia gini. COO gitu kan. COO. C-nya ada 4. Nah, di sini kita bikin 1. Ya, di sini 1. Nah, ini dia. Ini 1 asam ester ya. 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian kita buat, enggak bisa lagi enggak yang lain gitu. Misalnya kita buat ini 1, 2 di sini. Oh, kita buat di sini 2. Nah, di sini tinggal 1. Nah, ini bisa juga ini. Kan beda namanya nih ya. Ini dengan ini namanya beda. Jadi ada lagi yang lain enggak misalnya? Kalau kita geser-geser enggak bisa lagi ternyata. Maka isomer esternya ada 2. Isomer asam karboksilatnya ada 2. Kalau ditanya berapa jumlah isomer semuanya, jawabannya adalah 4. Seperti isomer asam karboksilat ada 2, isomer esternya ada 2. Seperti itu, jumlahnya semuanya adalah 4. Nah, seperti itulah cara menggambarkan isomer ya. Supaya lebih jelas kita tambahkan lagi satu lagi contohnya. Ini kita hapus supaya lebih jelas ya. Nah, katanya misalnya ada satu senyawa dengan rumus katakanlah C4H8O. Nah, ini kan CnH2nO, maka ini termasuk aldehid dengan keton, gitu kan? Aldehid dengan keton. Nah, kita bikin dulu aldehidnya ya. Yang aldehidnya kan gini dia, 1,
aldehid. Kan gini, ini gugus fungsinya kan, tinggal kita tambahkan lagi. C1 kan 4 tadi ya, 2 3 4 ya, hanya bisa kita lengkapi sendiri ya. Ini 1 ya. Kemudian yang kedua, ini kita ambil 1, kan sisanya 3 ya. Ini tetap 1 begini, ini 2 3, taruh yang satu lagi di sini yang kita ambil tadi. Ini kan namanya berbeda namanya ini kan, jadi itu bisa jadi isomernya. Bisa lagi enggak yang lain? Kalau kita angkat-angkat lagi kemanapun, yang ini misalnya kita geser ke sini, itu tak bisa lagi ya, berarti isomer aldehidnya ada 2. Nah sekarang isomer ketonnya ya, keton itu kan dia seperti ini, CO C. Seperti itu ya. C nya ada 4, 1 2 3 masih. Ini yang pertama. Yang kedua kita bikin gini, 2 3 4, tapi gugus fungsinya di sini. Ini dia. Ini kan berbeda ya, berbeda, ini bisa juga jadi isomernya. Ada lagi nggak yang lain? Misalnya kita bikin mana lagi, kita bikin apanya ini seperti ini misalnya untuk keton CO tadi di sini ya, 2 3, satu lagi nggak bisa lagi ya, kalau kita taruh di sini kan tangannya jadi 5 C ini, jadi nggak bisa. Jadi isomer keton juga ada 2 gitu ya. Isomer aldehid ada 2, isomer ada ketonnya ada 2. Jadi kalau ditanya berapa jumlah isomernya, jawabannya adalah 4. Seperti itu dia. Semoga paham mengenai isomer ini. Terima kasih.